saudara-saudara di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara di kota Surabaya, kita semua telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan semua senjata-senjata yang telah kita rebut dari tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara kita semua, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kau pemimpin tentara Inggris yang ada di Surabaya itu ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban pemuda Indonesia untuk kamu sekalian. Hai tentara Inggris, tuntutan itu, walaupun kita tahu kau sekali lagi mengancam kami dengan kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama Panglima Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kertas putih, merah dan putih, maka selama ini kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan menembak. Kalau kita ditembak, maka kita akan ganti merah mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk itu saudara-saudara, lebih baiklah kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tahu, merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh di tangan kita. Sebab Tuhan selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Mereka. Setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, situasi di Indonesia masih belum stabil. Indonesia masih bergejolak, terutama antara rakyat dengan tentara asing. Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November merupakan suatu peristiwa yang penting dalam berlangsungnya sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pada 10 November 1945 terjadi pertempuran besar pasca kemerdekaan yang dikenal juga sebagai Pertempuran Surabaya. Pertempuran di Surabaya pada 10 November 1949 itu pun ditetapkan sebagai Hari Pahlawan menurut Kepres nomor 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai tanggal 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Kibaran bendera tersebut berlangsung serentak di seluruh daerah Indonesia. Salah satunya adalah Surabaya. Pada pertengahan September, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan berada di Surabaya pada tanggal 25 September tahun 1945. Tentara Inggris tergabung dalam AFNI atau bisa disebut dengan Elite Force Netherlands East Indies, datang bersama tentara Nika atau bisa disebut dengan Netherlands Indies Civil Administration. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Mereka protes dengan berkerumun di depan Hotel Yamato dan meminta untuk menurunkan bendera Belanda lalu mengibarkan bendera Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, perwakilan Indonesia dengan pihak Belanda berunding dan berakhir meruncing. Plukman mengeluarkan pistol dan terjadi perkelahian di ruangan tersebut.
hingga mengakibatkan Poikman tewas dicekik oleh sekelompok di hotelnya itu dan keadaan pun menjadi ricuh. Sejumlah warga ingin masuk ke dalam hotel, tetapi Haryono dan Kosnowibowo telah berhasil merobek bagian biru pada bendera Belanda sehingga menjadi bendera merah putih. Kemudian pada 29 Oktober, pihak Indonesia dan Inggris sepakat menandatangani gencatan senjata. Keesokan harinya kedua pihak bentrokan, sehingga Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin Inggris, tewas tertembak dan mobil yang ditumpanginya diledaki oleh Musili. Melalui Mayor Jenderal Robert Marshall, pengganti Malabi, yang melakukan ultimatum yang berbunyi bahwa seluruh pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan. Karena itu, mereka pun meminta pasukan Indonesia untuk menyerahkan diri dengan mengangkat tangan ke atas dan dengan batas ultimatum pada pukul 6 pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut membuat rakyat Surabaya menjadi marah sehingga terjadilah pertempuran 10 November. Taman Bakti di hari baru pertiwi, harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Selamat Hari Pahlawan. 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 Selamat Hari Pahlawan.